Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya channel Servis Blosok. Oke, sahabat-sahabatku semua, seperti biasa di sini saya akan memberikan tutorial seperti mana seperti biasa mengenai tentang kipas ya teman-teman ya. Nah, di sini saya kedatangan satu buah kipas merek Cosmos. Ini sebenarnya kipas lantai teman-teman, namun layarnya dilepas ya sama konsumen, dijadikan pendek seperti ini ya. Ya teman-teman, dimana di sini kipas tersebut keluhannya putarannya sangat lambat. Pin 1, 2 dan 3 dia sama ya teman-teman ya. Tidak ada hawa dingin sama sekali ya teman-teman ya. Untuk lebih lanjut kita uji coba ya teman-teman ya. Kita coba pin 1. Oke, bisa kita perhatikan ya teman-teman ya. Coba pin 2, kita coba pin 3. Oke teman-teman, bisa kita perhatikan ya, keluhannya bisa sama-sama kita ketahui. Bagaimana caranya kita untuk mengatasinya ya, kita bongkar ya teman-teman ya, kita perbaiki. Insya Allah di sini 0 rupiah teman-teman, tanpa menggunakan modal, asal kita ada kemauan insya Allah ya teman-teman ya. Nah di sini langsung saja teman-teman ya, saya bongkar dulu ya, saya pisahkan dari kakinya. Apabila teman-teman mempunyai kasus yang sama, silahkan teman-teman simak video kali ini ya. Insya Allah ibu-ibu pun bisa setelah nonton video ini ya, membenahi kipas putarannya lambat ya. Putaran lambat itu teman-teman tidak hanya karena kapasitor yang lemah, bisa saja komponen-komponen yang lain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya bongkar terlebih dahulu ya. Teman-teman, kita lepas baling-baling, lalu kita lepas juga knop pena jaring-jaring bagian belakang ya. Oke teman-teman, setelah terbongkar semuanya kita singkirkan dulu ya. Nah, lalu di sini seperti biasa akan saya bongkar terlebih dahulu 4 buah baut. Oke teman-teman, setelah terlepas semua 4 buah baut ini, lalu kita menuju ke penarikan swing ya. Jangan lupa kita lepas juga. Lalu di sini kita congkel aja teman-teman ya, menggunakan obeng min untuk melepas penutup spoolnya ya, atau melepas penutup dinamonya. Nah teman-teman, bisa kita perhatikan di sini setelah kita bongkar ya, setelah kita buka semua, sepertinya di sini sudah pernah diservis, sudah pernah dijamper sepertinya teman-teman ya, karena di sini terdapat 3 kabel udah dikupas ya teman-teman ya. Nanti aja kita bahas ya teman-teman ya, kita buka terlebih dahulu nih penggerak swingnya. Ya, di sini ada 1 buah baut di bagian leher, jangan kita lepas, cukup kita kendorin aja, lalu kita tarik ya teman-teman ya spoolnya. Nah di sini teman-teman akan saya bongkar terlebih dahulu ya, baik kapasitornya, baik kabel 1 buah baut di bagian kabel ya. Oke teman-teman, setelah terlepas semua, di sini kita langsung menuju ke 4 buah baut, namun di sini tersisa hanya 2 buah baut teman-teman. Yang 2 baut tidak tahu kemana. Sepertinya sudah pernah dilakukan percobaan pembongkaran, namun tidak jadi, akhirnya dibawa ke tempat saya untuk dilakukan perbaikan teman-teman. Ya teman, kita lepas perlahan-lahan ya. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini baling-baling bagian as, bagian spool udah pada meleleh ya teman-teman ya. Mungkin karena terlalu panas, mungkin pemakaian non-stop. Nanti kita ganti teman-teman. Nah kita perhatikan kembali di sini teman-teman ya. Di sini sepertinya udah pernah terjadi perbaikan, sepertinya pernah dijabar.
Nah, di sini buat teman-temanku semua, apabila terjadi kerusakan itu ataupun mati fuse, itu lebih baik diganti teman-teman ya, daripada dijamper. Seandainya teman-teman tidak mau membongkar di bagian kumparan spoolnya ini, teman-teman bisa jumper atau pasang fuse nya di bagian kabel luar aja bisa ya teman-teman ya. Suatu saat nanti saya akan membuat videonya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini tidak mohon maaf, tidak kesut ya. Di sini kabel yang tadi sudah saya bungkus semua, lalu saya rapikan ya, mohon maaf. Nah, di sini teman-teman, di sini terlihat ya, spool masih bagus, tidak perlu kita bongkar. Langsung saja kita ke bagian sini teman-teman, ke bagian asnya. Karena di sini kipas tersebut masih mau berputar, namun pelan ya teman-teman ya. Kita perhatikan di sini dulu teman-teman. Nah, di sini semua as dapat semua bushing masih bagus. Oke teman-teman, langsung saja kita lepas balik-balik di bagian asnya ini, yang bertujuan membantu mendinginkan kumparan spool ya teman-teman ya, ataupun membantu mendinginkan dinamo. Ini sangat penting perannya ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti akan saya ganti. Nah, teman-teman jangan lupa diusahakan setiap perbaikan ya, kita bersihkan semua ya komponen-komponen di bagian spool ya. Nah, ini bisa kita lihat bagian as kotor, namun cukup kita bersihkan aja. Di sini masih bagus semua. Nah, ini akan saya ganti ya teman-teman ya. Ini saya ada gantinya. Mohon maaf teman-teman, ternyata yang satu juga udah patah baling-balingnya. Nanti kita ganti yang baru ya. Nah, ini patah tadi teman-teman. Nah, di sini saya ada gantinya juga ya, warna hitam sama aja. Nah, perlu teman-teman ingat, ketahui di sini di bagian baling-baling asnya ini atau baling-baling spoolnya ada terdapat 2 ring ya, baik yang di depan 2, di belakangnya juga 2 ya teman-teman ya. Jangan lupa dipasang. Nah, setelah bagian as, lalu kita ke bagian bushingnya teman-teman ya. Kita bersihkan aja, kita perhatikan itu di bagian as. Apabila asnya korosi, itu 100% saya jamin bushingnya juga korosi ya teman-teman, ataupun kocak ya teman-teman ya. Namun di bagian asnya masih terlihat bagus, insya Allah bushing juga masih bagus, tidak perlu kita ganti itu teman-teman. Nah, di sini setelah kita perhatikan semuanya masih bagus, cukup kita bersihkan lalu kita kasih pelumas saja teman-teman. Perlu kita ketahui ya teman-teman ya, kenapa penyebab itu kipas pelan itu tidak hanya kapasitor teman-teman, bisa jadi dari kumparan spool yang menuju kabel itu ada yang korosi, ada yang berjamur, dan juga hanya karena ada juga yang dia pelan dikarenakan kotor ya teman-teman ya, pelumasnya kering. Oke, setelah semuanya kita bersihkan, setelah semuanya kita kasih pelumas, lalu kita pasang kembali ya teman-teman ya. Jangan lupa kita kasih pasang asnya, kita kasih pelumas sedikit aja. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, setelah kita pasang semua penutup spool ya, lalu seperti biasa di sini kita pasang kembali, yaitu 4 buah baut yang bertujuan menahan penutup spool ya teman-teman ya. Tadi hanya tinggal 2 ya teman-teman ya, nanti kita cari gantinya yang 2 ya. Di sini kita lakukan tahap pertama terlebih dahulu teman-teman. Kita bersihkan terlebih dahulu, nanti apabila setelah kita bersihkan semua komponen, kipas masih tetap pelan, baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita ganti kapasitor ya. Ya teman-teman, di sini terlihat lancar ya asnya ya. Nah, di sini yang 2 tidak ada, namun saya udah ambil penggantinya ya. 2 baut tidak ada, namun saya udah ambil gantinya, kita ganti yang baru.
Penyebabnya bermacam-macam ya teman-teman ya, bukan hanya kapasitor. Nanti apabila setelah ini semua terpasang, kita coba dia tetap pelan, baru kita ganti kapasitor yang baru ya teman-teman ya. Jangan kita langsung ganti kapasitor teman-teman. Kita ke tahap pertama, tahap kedua, lalu tahap ketiga. Untuk selanjutnya ya ke tahap lainnya kita cari tahu apa aja penyebab kipas kita di rumah itu berputarnya pelan ya. Oke teman-teman, kita pasang ring penahan ataupun pengait baling-baling ya, penahan baling-baling, lalu kita kembalikan ke lehernya seperti semula teman-teman. Oke, kita kencang dulu satu babot di bagian leher, kita pasang penggerak swingnya. Oke teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jika teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen dan share ya teman-teman ya, apabila merasa teman video ini berguna ya ataupun bermanfaat. Oke teman-teman, setelah semuanya kita pasang, di sini saya akan masang penutup sepulnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita pasang kembali. Di sini terdapat 4 buah baut ya, kita pasang kembali. Teman-teman, selanjutnya seperti biasa kita pasang tutup sepulnya bagian belakang. Cukup sangat mudah ya teman-teman ya, kita posisikan lalu kita cukup tekan aja ya teman-teman ya, karena dia tidak menggunakan baut teman-teman, hanya menggunakan pengait ya ataupun pengunci ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan pasang semua komponen bagian depan, yaitu jaring-jaring dan baling-balingnya ya teman-teman ya. Setelah saya pasang semua seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman soal pembongkaran bagian jaring-jaring dan memasangnya kembali mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, di sini selanjutnya kita pasang kembali di bagian kakinya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman, tahap terakhir yaitu kita lakukan uji coba apakah di sini kipas sudah kembali normal dengan modal 0 rupiah teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan uji coba teman-teman. Kita coba tekan pin 1 ya. Oke, alhamdulillah teman-teman. Di sini perlu saya sampaikan ya, kerusakan itu tidak hanya kapasitor yang lemah membuat kipas kita putarannya lambat ya, bisa saja hanya yaitu kotor ataupun as dan bushingnya aus ya teman-teman ya. Nah, di sini penyebabnya bisa jadi dari baling-baling ini teman-teman ya, baling-baling as ini yang udah meleleh ya teman-teman ya, ataupun kena panas akhirnya dia meleleh membuat komponen as dan bushingnya lengket ya teman-teman ya. Teman-teman, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.